Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian dan selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79 tahun. Kalau ibarat umur manusia, berarti Indonesia sudah kakek nenek gitu ya, sudah lansia. Dan kita bersyukur lewat penyertaan Tuhan di dalam sejarah, negara Indonesia boleh berdiri menjadi negara yang mandiri, ya, yang merdeka dan boleh memerintah dan punya kedaulatannya sendiri. Nah, pada hari ini saya akan membagikan firman Tuhan dengan tema tentang kedaulatan Allah atau tangan Allah yang berdaulat. Ya, sebelumnya saya undang kita sekali lagi berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, menenangkan hati kita untuk fokus belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau bekerja di antara kami dan Engkau juga menyatakan cinta kasih Tuhan yang begitu besar. Kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan Yesus pernah memberikan undangan yang begitu agung. Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, maka Yesus akan memberikan kelegaan. Kami berdoa Tuhan supaya kami memiliki hati yang terus datang kepada Yesus Kristus dan juga datang kepada Bapa di surga. Kami mohon supaya kami menyadari kebobrokan kami, keberdosaan kami, dan menyadari bahwa kami sebagai manusia yang berdosa butuh Tuhan, butuh bergantung kepada Tuhan saja. Kami juga berdoa Tuhan supaya Tuhan juga memberikan ketenangan, kelegaan kepada kami yang letih lesu dan berbeban berat, baik dalam masalah kehidupan kami, dalam masalah menghadapi dosa-dosa kami, maupun segala hal yang terjadi, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, kiranya kami boleh betul-betul dihibur Tuhan dan juga memperoleh kekuatan melalui pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. George Wilhelm Friedrich Hegel pernah mengatakan bahwa di dalam sejarah ya, dia mengatakan satu kalimat yang sangat menegur manusia di dalam kehidupan bersejarah itu. Dia katakan, "The only thing that we learn from history is that we learn nothing from history." Satu-satunya pelajaran yang kita dapatkan dari sejarah adalah kita tidak belajar apa-apa dari sejarah. Hegel adalah seorang filsuf Jerman dan juga Hegel adalah seorang pemikir besar yang sangat berpengaruh dalam sejarah tradisi filsafat barat. Ya, dia adalah seorang pemikir, dia adalah seorang perenung dan juga penganalisa sejarah, dan dia mengatakan bahwa di dalam sejarah kita bisa lihat satu-satunya pelajaran yang kita dapatkan dari sejarah adalah kita tidak belajar apa-apa dari sejarah. Ini adalah pernyataan yang mencengangkan banyak orang. Apakah berarti semua orang itu tidak belajar sejarah? Tidak. Ya, bukan berarti semua orang itu tidak belajar sejarah, tetapi kebanyakan orang tidak mau belajar sejarah, padahal mempelajari sejarah adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Manusia dapat menjadi manusia ketika dia mengerti sejarah. Kelebihan manusia yang memiliki akal budi yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, manusia dapat mempelajari masa lalu yang bisa dijadikan bekal untuk hari ini maupun masa depan. Pelajaran sejarah mempengaruhi kehidupan kita selanjutnya yang berjalan menapaki sejarah juga. Nah, lewat sejarah, Bapak Ibu sekalian, kita dapat memahami identitas kita dan komunitas di sekitar kita itu seperti apa, siapa kita, suku apa kita, orang tua kita siapa, komunitas kita di sekitar itu filosofinya apa. Kenapa komunitas kita bersikap demikian? Kita bisa telusuri lewat sejarahnya bagaimana. Lewat sejarah kita dapat mengambil pelajaran di masa lalu dan menghindari kesalahan yang sudah dilakukan oleh orang-orang pintar di masa lalu, oleh orang-orang berhikmat di masa lalu. Kita bisa belajar dari mereka untuk tidak mengulangi kesalahan mereka. Lewat sejarah kita dapat inspirasi dan prinsip keberhasilan-keberhasilan di masa lalu untuk akhirnya kita gunakan memperoleh keberhasilan di masa depan.
kita memiliki hikmat yang lebih ketika kita mempelajari sejarah. Lewat sejarah kita dapat menganalisa secara kritis sumber maupun bukti-bukti sejarah, sehingga waktu kita mengambil kesimpulan atau mengambil keputusan, kita tidak sembarangan. Itu berdasarkan hal yang objektif di masa lalu, dan kita bisa mengerti kebenaran atau ambil keputusan dengan lebih baik dan lebih benar lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita merenungkan tentang kedaulatan Allah atau tangan Allah yang berdaulat. J.I. Packer menjelaskan definisi kedaulatan Allah dengan 4 definisi. Ya, ada 4 definisi yang sederhana, yang bagus sekali ketika kita merenungkan kedaulatan Allah. Waktu kita ditanya apa itu kedaulatan Allah, kita bingung. Tetapi kalau kita tidak ditanya apa itu kedaulatan Allah, kita rasa kita sudah mengerti kedaulatan Allah. Maka sangat penting ya metode pelajaran dengan pertanyaan, tanya jawab. Ketika ditanya, kita sedang diuji. Apakah sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan? Apakah sungguh-sungguh mengerti apa yang kita sudah dengar? Misalkan kedaulatan Allah. Nah, yang pertama, definisi pertama, kedaulatan Allah adalah kekuasaan atau pemerintahan Allah yang penuh dan mutlak atas segala sesuatu. Nah, ketika kita dengar Allah berdaulat atas segala sesuatu, ya, apakah ada yang berani menyangkal kalimat ini? Allah berdaulat atas segala sesuatu. Terus kita pikir, enggak setuju. Ya, Allah tidak berdaulat. Apakah kita berani menyangkal? Secara umum kita akan menerima kalimat ini. Allah berdaulat atas segala sesuatu. Ini kebenaran yang sehari-hari kita rasakan kok. Tanpa Allah kita enggak ada. Tanpa Allah kita enggak bisa hidup di bumi ini. Roma 11 ayat 36 mengatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tanpa Allah kita enggak ada apa-apa. Allah berdaulat atas segala sesuatu. Yang pertama yaitu. Yang kedua, Allah memiliki kendali tertinggi atas seluruh alam semesta, termasuk segala kejadian yang terjadi di dalamnya. Allah itu pegang kendali. Allah tidak seperti kita ya, wah sibuk, wah gak bisa nih ngerjainnya. Enggak, Tuhan itu pegang kendali tertinggi di atas segala sesuatu. Dia gak pernah kaget, ya, dia gak pernah takut, dia tenang, dia pegang kendali. Mungkin ibarat seperti nahkoda, ya, pegang kemudinya. Dia gak pernah takut terhadap ombak yang datang di depannya, dia aman. Atau seperti kusir delman gitu ya, yang pegang tali kekangnya. Tuhan gak pernah lepas tali kekang sehingga tidak bisa kendalikan kuda di depannya. Allah itu memiliki kendali tertinggi atas seluruh alam semesta dan tidak ada yang bisa mengganggu-gugat Dia. Dan tidak ada yang bisa mengatakan bahwa Allah gagal. Allah salah. Gak bisa. Allah itu berdaulat kok. Allah gak mungkin salah, gak mungkin gagal. Itu Tuhan kita. Dan yang ketiga, kedaulatan Allah mencakup kekuasaannya untuk menetapkan apa yang akan terjadi dan memastikan bahwa semua yang terjadi itu sesuai dengan tujuan dan rencananya yang kekal. Allah tetapkan dan pastikan semua terjadi sesuai rencanaku. Allah tidak membiarkan segala sesuatu, bukan rencanaku nih, gitu ya. Ada yang salah. Ya. Wah, salah nih, wah gawat nih, iblis bisa lebih hebat dari aku. Enggak. Ya, Tuhan sudah berdaulat dan ini mencakup kepada hal apa? Dari pengetahuannya, hikmatnya, kuasanya untuk bisa melaksanakan kehendaknya yang sempurna. Allah tidak pernah gagal, tidak pernah berdosa, tidak pernah salah. Itu Allah kita. Dan yang keempat, kedaulatan Allah tidak meniadakan tanggung jawab manusia. Kedaulatan Allah di dunia yang satu berjalan, kedaulatan Allah tadi ya kita lihat dari perspektif Allah yang di atas bumi. Tuhan tidak pernah kaget dan takut ya. Tuhan itu tenang. Dan kemudian tanggung jawab manusia di bumi ini, ketika ada kedaulatan Allah di dunia yang satu, tanggung jawab manusia juga di dunia yang satu, itu tidak bertabrakan satu dengan yang lainnya. Kita tidak dipaksa Tuhan untuk taat firman Tuhan. Kita tidak dikekang kebebasan kita menjadi robot yang hanya taat saja. Kita bisa melawan Tuhan bahkan. Wah, ini adalah kedaulatan Allah yang begitu agung. Tuhan kasih kebebasan kepada manusia untuk membuat choice, membuat pilihan. Dan pilihan tersebut pun di dalam kerangka kedaulatan Allah. Di mana semua hal bekerja sama untuk mencapai tujuan Allah yang baik dan sempurna. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat kedaulatan Allah, kita baru tahu ya,
Kita ini bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan dan Allah itu adalah siapa-siapanya kita. Kita hanya bisa bergantung pada Dia. Nah, dalam khotbah ini kita akan melihat tangan Allah yang berdaulat dalam 3 bagian ya. Pertama, kedaulatan Allah di dalam sejarah gereja. Yang kedua, kedaulatan Allah di dalam keselamatan. Dan yang ketiga, kedaulatan Allah di dalam segala sesuatu. Dan kedaulatan Allah ini berkaitan dengan sejarah. Dan sejarah terpenting bukanlah sejarah hidup kita. Sejarah terpenting adalah sejarahnya Allah. Maka kata bahasa Inggris dari sejarah itu sangat indah. Yaitu apa? His story. Ceritanya Allah, kisahnya Allah. His story. Hidup kita itu bukan soal kita. Hidup kita itu soal Allah bekerja dalam hidup kita. Ya, sejarahnya Allah, ceritanya Allah ini yang kita kejar. Dan akhirnya memberkati kehidupan kita menjadi serupa dengan Tuhan. Lebih berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama, kedaulatan Allah dalam sejarah gereja. Bapak Ibu sekalian pernah nggak pikirkan kapan dan bagaimana gereja muncul di Indonesia? Tahun berapa, kapan, bagaimana? Coba ya. Kalau nggak belajar sejarah ya kita nggak tahu kan. Tiba-tiba ada aja Gary Solo. 4 November 2011 misalkan ya. Muncul ada gereja di sini ya tiba-tiba ya. Gak ada sejarahnya, gak ada orang yang merintis, gak ada orang yang berpikir. Tiba-tiba muncul ya bangun, kita nikmati. Enggak, ada sejarahnya semua. Nah kita kalau gereja di Indonesia, pernah gak pikirin gereja pertama kali di Indonesia namanya apa? Ya, mungkin sampai surga kita baru tahu ya. Tanya Tuhan ya, tanya Petrus deh, Petrus. Gereja pertama di Indonesia namanya apa ya? First Church, ya. Gereja pertama gitu ya. Gereja pertama di Indonesia di mana? Kita pernah berpikir nggak? Ya, kalau keberadaan kita di dunia ini kita langsung tahu, saya punya papa, punya mama, pastilah. Lahir tahun berapa kita tahu juga, gendernya apa, asalnya mana, sukunya apa, agama apa, tinggal di mana, kita tahu. Tetapi jati diri kita yang sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Tuhan, kita pernah pikirkan nggak? Nah sekarang kita mundur dulu ya, dari abad 21, ya kita mundur ke abad pertama gitu ya. Kita mundur ke abad pertama di mana Yesus Kristus hidup. Itu dimulai di Timur Tengah oleh Yesus yang memanggil 12 rasul dan mulai menjelaskan kerajaan Allah. Dan memberitakan firman Tuhan dan mengajak orang percaya kepada Yesus sebagai anak Allah. Yesus pernah mengatakan bahwa akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang bisa datang kepada Allah kecuali melalui aku. Percayalah kepadaku. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus tidak bekerja sendirian, dia panggil 12 rasul, dia panggil 70 murid, dia utus berdua-dua, dan di situ orang mulai mengenal siapakah Yesus. Sampai akhirnya Yesus Kristus menderita bagi dosa kita, menanggung hukuman dosa kita, dia mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, dan menampakkan diri selama 40 hari. Dan akhirnya orang yang percaya kepada Yesus, orang yang memberitakan Yesus Kristus, rasul-rasul sebagai saksi mata kebangkitan Yesus, mereka memberitakan tentang Yesus ke seluruh dunia dan mereka disebut sebagai orang Kristen di abad pertama. Mereka mengabarkan Injil mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Itu abad 1. Abad kedua, kekristenan mulai menyebar di seluruh kekaisaran Romawi. Dan orang-orang Romawi, para penyembah pagan, dan orang-orang Yahudi, para Yudaisme, mereka tidak suka dengan agama Kristen yang kelihatannya, begitu muncul. Dapat menarik hati banyak orang karena persekutuan yang indah, karena firman Tuhan yang benar. Maka mereka menganiaya orang-orang Kristen di abad kedua. Abad ketiga sampai ke-6, kekristenan berkembang di bawah tekanan penganiayaan fisik maupun juga ajaran-ajaran palsu. Di sana akhirnya perkumpulan Kristen Roma muncul ya, dan jadi menjadi Katolik Roma. Muncul juga gereja Ortodoks yang mempertahankan kebenaran Alkitab. Gereja yang betul-betul mau kembali kepada pengajaran Alkitab. Abad 7, barulah kebangkitan Islam di Timur Tengah. Jadi abad 1 kekristenan muncul, abad 7 Islam di Timur Tengah muncul, dan akhirnya mengabarkan kabarnya sendiri, kedamaian versi dia, dan disinilah kekuatan agama saling berperang satu dengan yang lainnya, atau saling mendahului lah.
Kekristenan dan Islam mulai menyebar mulai abad ke-7. Abad ke-8 sampai 15, kekristenan mulai menyebar ke Eropa dan berbagai daerah dan timbul pemisahan antara gereja barat maupun gereja timur. Ya, timbul perpecahan di antara gereja Katolik, gereja Ortodoks, gereja timur, gereja barat, sampai di abad 11 sampai 12 ada perang salib yang menjadi sejarah kelam kekristenan. Dan puncak kekuasaan gereja Katolik ada di abad 13 dan 15. Sekaligus abad 13 ke 15 merupakan krisis gereja dan kesesatan dalam gereja. Nah, abad 16 barulah munculnya reformasi Kristen. Martin Luther, John Calvin, yaitu muncul di abad 16 ya. Lalu abad 17 sampai 21 kekristenan Reform, Protestan, ya, mulai menyebar ke Eropa, ke Inggris, ya, ke Amerika, dan baru ke Asia dan Afrika. Abad 20, ya, kekristenan karismatik muncul. Jadi karismatik ini muncul belum sampai 200 tahun. Baru muncul tahun 1960 dan sampai di Indonesia itu tahun 1970. Ya, lebih muda dari Bapak Ibu sekalian yang lahir dari tahun 1970. Kristen karismatik baru muncul, Pentakosta baru muncul, dan baru kita bisa sebut itu aliran baru. Ya, itu aliran baru dalam kekristenan. Yang reform ini bukan aliran baru. Yang reform, yang Calvinis ini aliran yang udah lama, sudah dari abad 16, sudah 500-an tahun. Ya. Ini kadang dibalik-balik sama orang Kristen. Itu gereja reform tuh yang baru, itu yang baru. Bukan, kita yang lebih lama, lebih tua. Gereja karismatik yang udah dari zaman dulu, enggak. Kalau kita lihat sejarah, Bapak Ibu sekalian, Protestan reform itu mulai sejak 1517. Dan sudah diuji 500-an tahun. Kristen Pentakosta maupun karismatik baru sekitar 60 sampai 100 tahun. Memang lebih populer Kristen Pentakosta maupun karismatik. Tetapi kembali lagi ke pertanyaan, kapan ada gereja di Indonesia pertama kali? Bersyukur ada ChatGPT. Saya tanya coba, benar nggak ya ChatGPT ini? Tanya, Pak ChatGPT ya, atau Ibu ya, tidak bergender dia. Ya. Tapi tanya aja ya, kapan sih kekristenan muncul di Indonesia? Nah, Bapak Ibu sekalian, yang pertama mengabarkan Injil di Indonesia ternyata menurut itu ya si ChatGPT, tapi menurut sejarah juga lah. ChatGPT ini pinter kok. Ya, sejarah mencatat tahun 1500 tahun ya atau abad 16 sudah ada misionaris Katolik ke Indonesia, orang-orang Portugis ke Maluku, daerah timur Indonesia. Ya, mereka berdagang tapi mengabarkan Injil juga. Ya, mereka hidup di Indonesia tapi memberitakan siapakah apa yang mereka percayai, Katolik ya. Lalu, kemudian disusul oleh Kristen Protestan di abad 17. Ketika Belanda menjajah negara Indonesia, tetapi Tuhan pakai penjajahan Belanda, bukan berarti kita membenarkan penjajahan ya, untuk menjadi sarana mendirikan gereja-gereja Calvinis di Indonesia. Ada peribahasa ya Bapak Ibu sekalian, kok Tuhan pakai penjajahan Belanda untuk mengkristenkan Indonesia? Nah, ada peribahasa bahwa Tuhan bisa memukul dengan lurus sampai tujuan dengan tongkat yang bengkok. Itu Tuhan kita. Tuhan dapat memukul dengan lurus dengan tongkat yang bengkok. Penjajahan ini bengkok. Salah kok penjajahan dengan yang betul-betul mengeksploitasi dan menindas orang. Tapi Tuhan memang menginginkan Indonesia ada gereja. Tuhan menginginkan Indonesia ada orang Kristen. Maka Tuhan pakai sarana orang-orang Belanda yang notabene adalah gereja reform, gereja Calvinis. Gitu ya. Penjajahan itu bengkok, salah, tetapi Tuhan bisa pakai yang bengkok maupun salah untuk menyatakan tujuan Tuhan mendirikan gereja di Indonesia. Kita tahu Belanda jajah Indonesia berapa tahun? Ya, para anak SMP, SMA. Ya, Belanda menjajah Indonesia berapa tahun? Tanya ChatGPT dulu ya. Ya, menurut para guru ya 350 tahun. Ya betul, lama sekali ya. 350 tahun. Negeri Belanda menjajah negara Indonesia, tapi dihitung oleh VOC yang sejak tahun 1602 sampai 1949 baru Belanda mengakui Indonesia merdeka. Bayangin ya,
1602 VOC datang untuk berdagang mencari untung. Sampai 1949 Belanda baru mengakui kemerdekaan Indonesia. Padahal Indonesia merdeka 17 Agustus 1945. Butuh 4 tahun untuk move on bagi Belanda. Ya, wah, negara Indonesia sudah merdeka 17 Agustus 1945 ya. Tapi Belanda itu baru legowo ya secara luas hati merelakan Indonesia tahun 1949. Saya udah nggak jajah Indonesia. Itu ya, hati yang mau otoriter, hati yang mau menguasai itu susah sekali ya untuk diberhentikan. Jadi sekitar 350 tahun, tetapi ada yang hitung bahwa kolonial Belanda secara dominan itu menguasai Indonesia dengan menjajah habis-habisan itu mulai tahun 1800 sampai 1942. Ini normal, 142 tahun baru Indonesia sadar, wah kami dijajah Belanda. Tapi waktu Belanda masih dagang-dagang saja, itu memberkati kok masyarakat Indonesia. Sehingga bisa dapat pelajaran maupun uang dan kecukupan. Tetapi belakangan Belanda mulai dominan, ingin menyiksa dan memeras Indonesia. Ya barulah 1942 itu selesai ya Belanda diusir. Dan 1942 sampai 1945 Jepang masuk ke Indonesia untuk menjajah, tetapi di sana kenapa cuma 3 tahun Jepang menjajah Indonesia? Karena Indonesia sudah sadar kemerdekaan sejak ratusan tahun Belanda menjajah. Jadi Jepang mau jajah lawan, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, adanya sejarah gereja di Indonesia tercatat di dalam sejarah gereja orang Eropa. Orang Belanda itu catat, ini kami mengunjungi daerah Antah Berantah yang banyak pulau ya, namanya nggak tahu apa namanya lah, pokoknya ke Indonesia gitu ya. Ya dicatat di sejarah orang-orang Eropa dan kita dapat melihat sejarah bagaimana Belanda datang ke Indonesia akhirnya menyebarkan agama Kristen. Jadi adanya gereja di Indonesia, kita dapat mendirikan gereja dan jadi orang Kristen tidak lepas dari pengaruh reformasi, reform. Kita harus akui, ini sejarah kok. Ya, kita bisa berkata adanya gereja di Indonesia itu hasil karya para misionaris Calvinis. Ya, para misionaris reform yang menjalankan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Maka kalau kita telusuri sejarah, sebenarnya awal mula dan mayoritas gereja di Indonesia itu bukan Kristen karismatik maupun Pentakosta, tetapi awal mula sejarah gereja di Indonesia itu adalah Kristen reform, Kristen Calvinis, Protestan. Ya, selama kurang lebih 200 sampai 300 tahun gereja Calvinis sudah berdiri. Dengan kokoh, dengan sistem yang baik. Ya, kalau mau dihitung kita coba ya, mungkin seluruh Indonesia ini kalau mau hitung-hitungan bisa dibandingkan. Gereja aliran Calvinis, gereja aliran Pentakosta lebih banyak mana bisa. Tapi apa pentingnya gitu ya, yang penting kita betul-betul menginginkan mandat dari Tuhan ini kita jalankan di dalam gereja kita. Ada gereja, Bapak Ibu sekalian ya, yang betul-betul tidak mau dikaitkan dengan sejarah gereja. Nah ini bahaya. Seolah-olah gereja itu tidak ada sejarahnya, dia muncul sendiri tanpa mempelajari sejarah gereja sejak abad pertama. Dia yang paling benar di antara gereja-gereja lain, padahal semua gereja itu ada sejarahnya, dan yang memimpin sejarah gereja adalah Allah sendiri sebagai gembala yang agung dalam kehidupan umatnya. Maka kalau gereja melupakan sejarah gereja, gereja itu tidak berhikmat. Kalau gereja melupakan sejarah gereja, itu gereja yang sombong. Kalau gereja melupakan sejarah gereja, sangat mungkin gereja itu sesat. Kalau gereja tidak belajar sejarah gereja, itu gereja durhaka. Bahasa Yunaninya durhoko. Ya, itu bahasa Jawa ya. Kita tuh kalau pikir saya tuh gereja, saya Kristen, saya memisahkan dari sejarah gereja, kita sombong banget, nggak lupa. Kita nggak ingat ya, siapa pendahulu kita, siapa orang tua rohani kita, yang sudah berjuang mendirikan gereja dengan darah, dengan air mata. Kita putus, saya gereja sendiri, mandiri, tidak mau dikait-kaitkan dengan sejarah gereja, enggak. Ya, kalau kita tidak belajar sejarah gereja, kita lupa penyertaan Tuhan atas sejarah gereja, atas gereja Tuhan. Maka sangat disayangkan bila gereja tidak belajar sejarah gereja, kita tidak bisa melihat cara Allah memimpin umatnya ataupun menyelamatkan umatnya dari yang tidak ada orang Kristen, dari yang tidak ada gereja, sampai ada, sampai berkembang.
Wah, luar biasa. Karya Tuhan itu from impossible to possible, from non-reality ya menjadi reality. Itu pertama ya, Bapak Ibu sekalian, kedaulatan Allah dalam sejarah gereja. Yang kedua adalah kedaulatan Allah dalam sejarah keselamatan. Kita buka sama-sama Efesus 1 ayat 4. Kita akan baca bersama-sama bahwa Allah juga berdaulat atas sejarah keselamatan. Kita baca firman Tuhan ini bersama-sama, Efesus 1 ayat 4. 1, 2, 3. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kita dipilih di dalam siapa Bapak Ibu sekalian di ayat ini? Dipilih di dalam Dia. Dianya siapa? Yesus Kristus. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian kita akan lihat cuplikan video khotbah tahun 97. Lebih tepatnya 14 September tahun 1997. Jadi video khotbah ini sudah umur pemuda ya, 27 tahun. Ya. Lebih tua dari para remaja, ini video khotbahnya tuh cukup tua juga ya. Ini khotbah 27 tahun, nah cuplikan video ini saya buat ketika saya dengar Reform 21, saya rekam. Ya. Lalu saya edit, saya kasih back sound belakangnya ya, ada lagu-lagunya. Lalu istri saya biasanya kasih caption di YouTube itu ya. YouTube itu bisa kasih caption subtitlenya, sehingga subtitlenya itu berdasarkan ketikan orang. Dan itu harus disamakan, dipersiskan dengan detiknya mulai kapan, itu kita ketik. Jadi kata-kata itu persis sesuai dengan apa yang diomongkan. Lalu kalau ada caption subtitle itu, terjemahannya bisa ditranslate ke bahasa Inggris secara benar. Karena dengan tulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kurang lebih kayak gitu ya, bisa ditranslate. Nah kita saksikan videonya, ya boleh diputar. Bapak Ibu sekalian bisa betul-betul fokus ya mendengarkan. Di dalam Dia, ini. Dia Yesus Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Lalu kalimat yang sesudahnya ini penting sekali. Coba semua baca. Kalau saya baca salah, langsung koreksi ya. Saya mau tahu sampai di mana kewaspadaan saudara. Semua dengar ayat keempat. Sebab di dalam diri kita ada sesuatu kebaikan, maka melalui kebaikan itu kita dipilih. Betul nggak? Kita dipilih di dalam diri kita atau di dalam Dia? Nah sebabnya apa? Sebab apa kita dipilih? Sebab kita cukup syarat. Kita dipilih di dalam siapa? Semua lagi, 1, 2, 3. Sebab di dalam Dia. Siapa itu Dia? Bukan Allah. Siapa Dia? Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal itu. Semua. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Atau Allah telah memilih kita sesudah kita bertobat. Yang mana yang benar? Allah memilih kita sesudah kita bertobat. Nah, lu bertobat lo, tak pilih jadi anakku. Atau memilih kita sebelum kita bertobat. Bukan sebelum bertobat, sebelum lahir. Bukan sebelum lahir, sebelum mamamu lahir. Bukan sebelum mamamu lahir, sebelum engkaumu. Apalagi nenekmu, moyangmu. Sebelum Adam dicipta, sebelum apa? Wah, Paulus tulis salah kali. Dia lagi ngantuk-ngantuk tulis salah di sini. Ini wahyu Tuhan. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia diciptakan, sehingga kita pelan-pelan jadi kudus. Atau karena kita cukup suci dan tidak bercacat salah di hadapannya. Nah, di sini ada dua macam pikiran yang bertentangan interpretasi terhadap ayat ini. Pertama, orang mengatakan justru karena saya baik, karena saya mau percaya, maka Tuhan memilih saya. Pikiran yang kedua, justru karena tidak baik, maka Tuhan memilih untuk menebus saya supaya menjadi baik. Yang mana yang benar? Yang mana yang benar? Yang kedua, oh banyak orang tidak jelas loh. Saudara kalau sudah dengar tetap tidak jelas, mungkin tidak dipilih.
Coba dengar sekali lagi. Saya dipilih karena saya mau percaya. Saya mau jadi baik. Dan saya sudah cukup sebagian baik. Akhirnya saya dipilih. Atau saya dipilih sebab saya memang najis, perlu dirubah. Dia pilih saya untuk merubah saya sehingga saya boleh menjadi suci. Yang mana yang benar? Yang kedua yang benar. Ini artinya di sini. Dipilih supaya jadi suci. Bukan karena sudah suci. Semua 1, 2, 3. Dipilih supaya jadi suci. Bukan dipilih karena sudah suci. Nah, waktu saya masih muda, saya pikir kita mesti hidup suci, sudah suci, baru Roh Kudus mau masuk. Karena Roh Kudus roh suci, tidak mau tinggal di tempat kotor. Jadi dia lihat, aduh masih judi, tidak mau pergi. Ya balik lagi, masih sedikit suka keker, tidak mau. Jadi Roh Kudus tunggu orang yang suci sekali. Nah, sudah bersih, baru datang. Waktu itu saya melihat itu sarang atau sangkar daripada doro, darah ya. Burung dara ya. Dara itu kalau lihat kotor sekali, dia tidak mau masuk. Yang bersih dia mau masuk. Jadi pikir Roh Kudus seperti burung dara kan. Kalau kita suci dia datang. Kalau kita kotor dia tidak mau datang. Maka engkau menginjil orang, ayo percaya Tuhan. Oh tidak bisa, saya tidak berani percaya Tuhan, masih kotor kok. Besok kalau bersih saya nanti datang kepada Tuhan. Kalau saya sudah baik, saya Kristen. Kalau saya suci, saya dibaptiskan. Tanya dia, kapan lu suci? Kapan suci? Bilang sama dia, waktu engkau sakit lebih baik daripada sehat. Waktu engkau mati lebih baik dari sakit. Semua 1, 2, 3. Waktu sakit lebih baik dari sehat. Orang yang pintar berjudi kalau sakit kan cuma sedikit judinya, ya no? Ya. Orang kalau sudah mati kan berhenti dosa toh. Jadi kapan kita bisa baik? Kapan kita bisa suci? Tidak mungkin. Maka Alkitab tidak mengatakan Roh Kudus masuk pada seseorang karena orang itu sudah membersihkan diri. Tidak ada. Tidak ada ajaran itu. Alkitab tidak mengajarkan Allah memilih orang karena orang itu sudah kudus. Tidak ada. Paling-paling ada pikiran seperti ini. Tuhan itu kan maha tahu dong. Jadi Tuhan tahu bakal orang ini menerima saya. Dia tahu pada tanggal itu, hari itu, dengar khotbah itu dia mau bertobat. Jadi Tuhan ketahuan. Tuhan mengetahui lebih dulu saya mau percaya kepada dia. Karena saya tahu besok-besok mereka akan menerima Tuhan. Saudara-saudara. Jadi saya mau terima Tuhan menjadi sebab Tuhan mengetahui. Karena dia maha tahu. Karena saya mau menerima Tuhan, maka Tuhan berani memilih aku. Ajaran itu benar? Benar? Jawab. Ajaran itu benar, nah benar. You juga mungkin jawab benar atau tidak benar. Jawabanmu juga mungkin tidak benar. Ajaran itu benar nah? Tidak benar. Karena apa? Kalau demikian, saya mau memilih Tuhan menjadi sebab Allah berani memilih saya. Ngerti? Kalau berdasarkan ajaran itu, maka Allah menjadi akibat daripada pengaruh saya. Saya memilih Tuhan. Allah bilang, oh gitu ya, lu mau pilih gua ya? Gua tahu. Kalau gua tahu, gua pilih lu dah. Kalau begini, kalau saya tidak memilih Tuhan, Tuhan tidak berani pilih saya. Nah, atau dia tidak bisa pilih saya. Dengan demikian ajaran itu menjadikan Allah mempunyai kebebasan yang terkurung oleh kebebasan manusia. Jadi kedaulatan Allah di dalam keselamatan bukan soal kita pilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita terlebih dahulu. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kita suci dulu baru Tuhan pilih kita, bukan memiliki syarat yang cukup atau kita mampu bertobat, bukan. Tetapi itu ada di dalam diri Allah sendiri yang mau memilih kita untuk diselamatkan dengan caranya yang ajaib. Dengan mengirimkan orang-orang Belanda yang mungkin punya motivasi buruk menjajah Indonesia, tapi ada orang-orang baik dari Belanda yang mau mengabarkan Injil ke Indonesia, mendirikan gereja, sampai kita jadi orang Kristen sekarang. Itu Tuhan memilih kita. Ya. Backsound dari cuplikan video itu adalah KRI nomor 67 ya, dengan judul Why Have You Chosen Me? Lagu ini menjelaskan tentang ungkapan syukur kepada Tuhan yang begitu mendalam karena Tuhan pilih saya meskipun saya tidak layak dan berdosa. Ya, belas kasihan Tuhan yang begitu besar kepada manusia berdosa sehingga kita boleh berelasi dengan Allah kembali. Ya, Efesus 1 ayat 4-5 kita sama-sama baca lagi Bapak Ibu sekalian. Efesus 1 ayat 4-5. Lalu kita baca nanti Roma 5 ayat 8 ya.
Efesus 1 ayat 4 sampai 5, 2, 3. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Roma 5 ayat 8. Roma 5 ayat 8, kita akan sama-sama membacanya. Roma 5 ayat 8 bersama-sama. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Garis bawahi, Yesus mati untuk kita bukan karena kita baik, bukan karena kita mampu memilih Kristus, tapi justru ketika kita masih berdosa. Ketika kita mati dalam pelanggaran-pelanggaran kita, Yesus mati bagi kita. Itulah anugerah kedaulatan Allah dalam keselamatan. Allah yang berdaulat dalam keselamatan adalah Allah yang mampu menyelamatkan manusia yang berdosa untuk memiliki kehidupan yang kekal dan juga mampu membiarkan sebagian orang binasa dalam dosanya. Itu Allah yang berdaulat. Akan tetapi kedaulatan Allah dalam keselamatan ini bukan berarti akhirnya kita tidak menjalankan amanat agung Tuhan Yesus Kristus untuk memberitakan Injil kepada seluruh orang, kepada seluruh dunia. Justru karena ada kedaulatan Allah, kita justru lebih mau memberitakan Injil karena Allah itu berdaulat memakai pemberitaan Injil kita untuk mempertobatkan orang yang kita Injili. Justru kita akan semakin giat mengabarkan Injil karena ada orang pilihan yang Tuhan akan berikan anugerah keselamatan lewat mulut kita yang penuh dengan kelemahan ini ya. Kedaulatan Allah dalam keselamatan mendukung bahwa pemberitaan Injil yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Kenapa? Karena itu sebagai bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Ada umat Tuhan yang akan diselamatkan lewat pemberitaan Injil yang kita lakukan. Ambil contoh Bapak Ibu sekalian ya. Di dalam Kisah Para Rasul, Roh Kudus pernah menghalangi Rasul Paulus untuk memberitakan Injil. Ini ya, coba ya lihat ya, ini kasus khusus. Roh Kudus kan mendorong kita untuk memberitakan Injil. Tapi pernah suatu kali Paulus memberitakan Injil di daerah Asia Kecil. Jadi dari Timur Tengah itu, Paulus tuh mau ke Asia. Mungkin mau ke Indonesia kali ya. Paulus tuh mau ke Asia Timur, tapi Roh Kudus cegah. Belum waktunya Indonesia jadi Kristen, misalkan ya. Belum waktunya Indonesia ada gereja. Roh Kudus cegah Paulus, tapi mengarahkan Paulus kemana? Ke Eropa dulu. Ini uniknya ya. Di dalam Kisah Rasul 16 ayat 6 dikatakan Roh Kudus mencegah tim misi Paulus untuk memberitakan Injil di Asia. Ini pun kedaulatan Tuhan. Ya, ini pun kedaulatan Tuhan. Injil masuk ke Eropa dulu, baru ke Asia. Bukan Asia dulu, baru Eropa. Bukan. Ya, Roh Kudus yang menghalangi. Kemudian ketika Paulus perjalanan di Troas dan Paulus dapat penglihatan di malam hari, ada seorang Makedonia, seorang Yunani yang berdiri dan memohon kepadanya. Menyeberanglah ke Makedonia, tolonglah kami. Paulus simpulkan bahwa oke, Roh Kudus mencegah saya ke Asia. Saya inginnya ke Asia. Saya ingin memberitakan ke Injil kepada orang-orang di Asia. Tapi Roh Kudus cegah, maka saya taat dan saya akan ke Eropa, ke Makedonia. Ya, lalu Paulus pergi ke Filipi. Dan Filipi adalah suatu daerah di Yunani atau Makedonia itu yang paling utara, yang dekat dengan Eropa. Dari kota Filipi, disitulah Injil menyebar ke Eropa. Ya, itu ada sejarahnya kok. Ya, pemberitaan itu, Injil itu dilakukan oleh manusia, maka ada sejarah yang kita bisa lihat bagaimana Tuhan memakai orang-orang Kristen untuk mengabarkan Injil. Paulus, apakah percaya kedaulatan Allah? Sangat percaya. Apakah dengan percaya kedaulatan Allah kita jadi diam diri? Sudahlah. Kalau Tuhan mau selamatkan orang-orang, Tuhan pasti pilih. Enggak. Paulus justru bekerja memberitakan Injil kepada banyak orang. Lalu Kisah Rasul 18 ayat 9-10 saya bacakan ya. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Tuhan kasih tahu dulu Paulus bahwa ada umat Tuhan di kota Solo, yaitu kita ini loh. Ya. Maka orang-orang Kristen mengabarkan Injil di kota Solo, mendirikan gereja.
Umatnya siapa? Kita. Baru lahir. Ya, berapa puluh tahun, belasan tahun. Oh, kita sudah dipilih oleh Tuhan loh. Sebelum kita lahir ke dalam dunia, Tuhan pakai cara orang-orang Belanda mendirikan gereja-gereja di kota Solo. Waktu kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu anugerah Allah 100% tanpa usaha kita, tanpa perbuatan kita, tanpa kebaikan kita. Tetapi Tuhan menyatakan anugerahnya itu di dalam sejarah manusia yang bisa kita lihat. Ada hal yang nyata. Ada orang Belanda menjajah Indonesia, misionaris mengabarkan Injil di Indonesia, dan diresponi oleh orang-orang Indo, yaitu siapa? Kita. Ya, kita mau percaya kepada Yesus Kristus, kita mau dirikan gereja, kita mau mengembangkan gereja Tuhan. Gereja terus berdiri ratusan tahun, memanggil orang agar bertobat pada Yesus, lalu kita ada di dalamnya. Orang tua kita ada yang mungkin tidak ajak kita ke gereja. Orang tua kita ada yang bukan Kristen. Tapi kalau Tuhan memilih kita, Tuhan dengan caranya yang ajaib mampu memindahkan seseorang dari yang tidak mengenal Tuhan Yesus menjadi mengenal Yesus, bahkan bergereja. Ya, bahkan beribadah kepada Tuhan. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Bukankah sungguh indah kedaulatan Allah di dalam keselamatan ini? Kita nggak khawatir, wah orang-orang suku di pedalaman itu gimana kalau nggak ada yang memberitakan Injil? Jawabannya adalah kalau Tuhan pilih mereka pasti selamat. Loh, kalau kamu khawatir kepada orang-orang suku di luar sana yang tidak dengar Injil, kamu pergi memberitakan Injil ke orang suku sana. Itu tanggung jawab kamu. Tapi kalau akhirnya menuntut Tuhan, Tuhanku jahat sih. Ya, Tuhan kok membiarkan orang tidak mendengarkan Injil? Loh, kok nyalahin Tuhan, nuntut Tuhan ya? Loh, kamu yang beban, ya kerjakan. Tetapi kita bisa tahu bahwa kalau Tuhan pilih orang itu, pasti selamat. Itu kedaulatan Tuhan. Nah, masalahnya Tuhan pilih atau tidak. Ya, itu bicara soal kedaulatan Allah. Itu yang kedua, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, kedaulatan Allah dalam segala sesuatu. Ini saya jelaskan seorang tokoh yang sangat pintar dan bijaksana, yaitu Abraham Kuyper, seorang teolog, jurnalis dan politikus Belanda ya, yang terkenal di abad 19. Dia memberikan sumbangsi kepada kekristenan, suatu kutipan yang paling terkenal ya, yaitu there is not a square inch in the whole domain of our human existence over which Christ, who is sovereign over all, does not cry, mine. Tidak ada satu inci pun di seluruh domain atau wilayah kehidupan kita yang Kristus yang berdaulat atas semuanya tidak berseru, ini milikku. Kristus adalah pencipta segala sesuatu, Kristus adalah yang utama dari segala sesuatu, dia pencipta. Ya, kemudian dia menciptakan dunia ini, maka seluruh dunia ini adalah milik Kristus. Dan kita sebagai manusia yang Tuhan panggil untuk taat, mau mempersembahkan semuanya untuk kemuliaan Kristus dalam setiap inci kehidupan kita. Nah, kutipan Kuyper ini menjelaskan tentang kedaulatan Yesus Kristus. Yesus itu berdaulat dalam hidup kita, karena Yesus adalah Allah kita, dia pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Kuyper ingin memberikan pesan kepada orang Kristen bahwa iman orang Kristen itu mempengaruhi setiap aspek kehidupan kita, bagaimana cara kita makan, bagaimana kita minum, bagaimana kita tidur, bagaimana kita bertindak, berpikir, berasa, berkehendak. Itu semua bicara soal memuliakan Kristus yang adalah Allah yang berdaulat itu. Maka Kuyper memberikan sumbangsi bahwa iman Kristen harus integrasi dengan bidang-bidang yang lain. Iman Kristen bisa menolong pendidikan menjadi pendidikan Kristen. Iman Kristen bisa menolong hal-hal sosial menjadi betul-betul sosial secara Kristen. Iman Kristen dapat mempengaruhi publik, ya, urusan seni, urusan politik dan budaya sekalipun, itu adalah kehebatan iman Kristen. Yaitu Abraham Kuyper ceritakan demikian, dan dia kemukakan bahwa di dalam seluruh dunia ini ada kedaulatannya masing-masing. Yang disebut sebagai sphere sovereignty. Lingkup kedaulatan masing-masing dalam tiap bidang-bidang yang ada. Ya, misalkan Bapak Ibu sekalian, bidang yang ada itu keluarga, itu institusi. Ini ada ruang lingkupnya sendiri, ada kedaulatannya sendiri. Ya, sebagai seorang ayah, ibu, anak-anak itu punya aturannya sendiri. Ya, bisa mengatur kegiatan jadwal sendiri. Gereja, GRI juga ada
ruang lingkupnya, ada kedaulatan lingkupnya sendiri. Kita punya kebijakan, ya kita mau mengatur supaya semua bisa bekerja dengan baik sesuai dengan firman Tuhan. Negara pun ada lingkupnya sendiri, ada kedaulatannya sendiri. Pendidikan, sekolah, ya, pekerjaan, bisnis, dan lain-lain. Dan setiap lingkup ini punya otonomi dan kedaulatan sendiri yang diberikan Tuhan dan tidak boleh saling intervensi satu dengan yang lainnya. Melawan. Ambil contoh ya Bapak Ibu sekalian. Negara tidak boleh kontrol gereja. Misalkan negara berikan peraturan kepada gereja. Hai gereja-gereja Kristen, ibadahnya hari Sabtu ya. Ya, jangan hari Minggu gitu ya. Ini negara bilang ya. Jangan hari Minggu, karena apa? Hari Minggu mau dipakai terus untuk upacara bendera. Ya, tiap pagi semua rakyat Indonesia yang katanya rakyat Indonesia hari Minggu, pokoknya jadi upacara bendera. Wah, itu kan sudah intervensi. Ya, kedaulatan lingkup dari negara kok turut campur sama gereja, ngatur. Dan ini memang bisa terjadi. Ya, bisa terjadi dan gereja harus berusaha mengantisipasinya. Ya, atau negara inspeksi gedung gereja. Ya, ada aparat pemerintahan inspeksi ya. Ini sesuai dengan pemerintahan atau enggak nih desainnya. Oh, desainnya reform, salah. Ya, desain gedung reform salah. Harusnya desain Republik Indonesia. Misalkan contoh gitu ya. Oke, di gereja ini nggak boleh ada lambang salib ya. Adanya lambang foto presiden dan wakil presiden. Wah, itu negara campur gereja, urus-urus gereja. Wah, ini merupakan suatu hal yang saling campur dan akan merusak satu dengan yang lainnya. Sekarang kebalikannya, gereja, ya, Kuyper katakan tidak boleh kendalikan pemerintahan. Ya, kecuali pemerintahan itu betul-betul kafir, ya, begitu-betul jahat, otoriter, kita bisa bertahan saja gitu ya. Misalnya ya, gereja akhirnya terlalu berkuasa sampai mengatur hukuman mati bagi masyarakat pada umumnya. Ya, kalau nggak percaya doktrin Tritunggal, hukum mati, pakai negara, karena saya negara gitu ya, kayak saya gereja, itu salah sekali. Ya, gereja jadi pemerintahan yang punya militer sendiri dan menekan rakyat untuk jadi Kristen. Karena gereja jadi negara, maka semua rakyat itu harus Kristen. Kamu gereja atau negara? Ya. Ini kan saling intervensi satu dengan yang lain. Ambil contoh lagi ya. Kita banyak contoh ini soal sphere sovereignty. Keluarga ingin memerintah gereja misalkan ya. Pendeta gembalanya si Bapak A, bendaharanya istri pendeta A itu ya. Lalu para pengurusnya adalah 9 anak bapak itu semua. Ya. Keluarga menguasai gereja. Bahkan ada dalam sistem aturan tertentu, Bapak Ibu sekalian, suami istri nggak boleh jadi pengurus juga dalam satu gereja. Ini idealnya itu atau kebijakan sendiri ya. Misalkan pengurus kan ada pendeta, ada vikaris, ada para pengurus lainnya. Ini kalau suami istri nggak boleh, harus salah satu aja. Udah cukup sibuk pelayanan gitu ya. Dua-duanya jadi pengurus, nanti keluarga nggak diurus gitu ya. Gereja yang diurus, keluarga juga harus diurus. Nah kemudian ya, gereja itu di dalamnya keluarga-keluarga yang harusnya ada kedaulatannya masing-masing, tapi keluarga akhirnya memerintah gereja untuk kepentingannya pribadi. Itu keluarga ya. Keluarga itu harus memenuhi tuntutan saya. Gereja harus ikut saya. Nah, ini bahaya. Gereja harus ikut saya. Siapa saya? Pribadi, keluarga, gitu ya. Wah bahaya, gak bisa. Keluarga ada kedaulatannya sendiri, gereja ada kedaulatannya sendiri. Nah contoh yang selanjutnya adalah gereja mengatur keluarga. Kita gereja ngatur sampai kehidupan personal keluarga dengan atas dasar firman Tuhan. Misalnya ya Bapak Ibu sekalian, saya sebagai gembala yang baik, ketok-ketok ya, tempat tinggal Bapak Ibu sekalian. Terus karena gereja atur keluarga, saya bilang, waduh, kok desain rumahnya kurang reform gitu ya. Harus ada reform Injili, ada tanda salibnya lah minimal, pasang gitu. Ngapain gereja atur-atur rumah orang ya. Harus kurang Alkitab ya. Bahkan si pendeta itu atau saya bilang, feng shui-nya kok jelek ya rumah ini. Wah kacau ya. Feng shui-nya jelek, ganti ya. Terus si jemaat itu ramah ya. Saya sediakan makanan dan minuman gitu ya. Wah ini gak sehat. Ya, harus yang 4 sehat 5 sempurna. Bukankah Alkitab mengatakan harus yang terbaik? Wah,
Gila ya, gereja mengatur keluarga loh. Mengerikan sekali. Ya, ini bahaya sekali. Ada juga ya contoh suatu gereja, ya pendetanya mengatakan saya wakil Tuhan, maka saya punya pastori, saya punya rumah, jemaat mau latihan rohani, beresin pastori saya. Kan mau latihan rohani kan, mau menghormati Tuhan kan, dijadwal ya, seminggu sekali pengurus ini bersihin rumah, nyapu. Ya. Gereja ngatur keluarga itu gimana ya? Gereja ngatur keluarga itu bahaya sekali. Ayo uang perpuluhan, semua ya kasih ke saya. Itu gereja ngatur personal keuangan orang itu gimana? Kalau persembahan gak masalah, gak dipaksa kok. Perpuluhan gak dipaksa, cuman kita mengarahkan apa yang Alkitab katakan. Tapi gereja betul-betul campur tangan, keuangan harus jelas. Buka semua rekening, saya harus tahu pendetanya. Kamu punya uang ratusan juta, persembahan cuma 1.000 doang misalnya. Berdosa. Gila ya. Gereja mengatur keluarga itu betul-betul gereja yang parah. Dan gereja terjadi saat itu. Saat sekarang pun. Ya pokoknya dengan cara yang lebih halus. Berikan uangmu, aku berikan uang juga. Gitu. Ya, berikan dirimu, nanti pasti diberkati Tuhan. Ya. Bapak Ibu sekalian ya. Kuyper itu mengatakan semua bidang ada lingkupnya masing-masing. Ada kedautannya masing-masing, tapi semua bidang itu harus Kristus yang ditinggikan. Dan semua bidang itu harus bekerja sama satu dengan yang lainnya. Allah adalah otoritas tertinggi dari semua ruang lingkup kehidupan, dan setiap ruang lingkup ini harus jalankan fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan kehendak Tuhan yang dinyatakan Alkitab. Maka gereja harus jadi gereja yang Alkitabiah, keluarga pun jadi keluarga yang Alkitabiah, sekolah pun sekolah yang Alkitabiah, pemerintahan pun kita dorong supaya Alkitabiah. Ya, tapi ada batasnya. Kita nggak ikut campur intervensi otoritas dari masing-masing bidang. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian kita merenungkan 3 hal ini. Kedaulatan Allah dalam sejarah gereja, kedaulatan Allah di dalam sejarah keselamatan kita, maupun kedaulatan Allah dalam segala sesuatu Kristus harus ditinggikan. Kita bersyukur kita memiliki Allah yang berdaulat ya. Kepada Dialah kita dapat menggantungkan seluruh kehidupan kita. Baik hidup kita saat ini, ataupun kehidupan kita yang akan datang. Karena Allah berdaulat, kita bisa menggantungkan hidup kita kepada Dia. Tangan Allah yang berdaulat itu terus bekerja di dalam sejarah, dan bukan berarti ketika tangan Allah yang berdaulat bekerja, akhirnya kita lepas tangan. Lepas tanggung jawab, gak diam aja, gak ngapa-ngapain. Bukan. Karena tangan Allah berdaulat, maka kita pun mau meresponi tangan Allah yang berdaulat itu dengan bekerja sebaik mungkin bagi kemuliaan nama Tuhan. Justru karena Allah berdaulat, maka kita mau taat firman Tuhan. Justru karena Allah berdaulat, kita mau giat mengabarkan Injil. Justru karena Allah berdaulat, maka kita mau memaksimalkan talenta yang Tuhan berikan di tangan kita ini untuk mengerjakan apa yang di tangan kita dengan sekuat tenaga. Demi kemuliaan Allah yang berdaulat itu. Kiranya Roma 11 ayat 36 ini kita betul-betul mengerti. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk kesempatan kami boleh mendengarkan firman Tuhan kembali. Dan bagaimana kami memahami Engkau yang berdaulat atas seluruh kehidupan kami, bahkan seluruh alam semesta. Kami mau Tuhan semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi, dan kami juga makin taat kepada firman Tuhan. Ampunilah segala dosa-dosa kelemahan kami, yang seringkali kami melakukan kesalahan dan dosa di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan terus membentuk kami menjadi seorang yang betul-betul cinta akan Tuhan, betul-betul memiliki hati yang takut akan Tuhan. Sertailah hidup kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.